Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlinan. Satu tema yang sangat bagus tentang qanaah. Qanaah itu juga disebut sebagai soft skill. Ya, nggak kelihatan ininya di dalam, adanya di dalam, tapi nanti akan tampak pada perilakunya. Saya akan mengambil dari kajian Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Ini bagian ke 57 qanaah itu. Jadi kalau bagian ke 57 itu berarti Imam Nawawi sudah mengurutkan ini bagian yang dipelajari yang sudah sangat dalam. Artinya ini karena kaitannya dengan kejiwaan seseorang, bukan hanya ketundukan kepada Allah saja, karena kaitannya nanti adalah bagaimana merasakan agama itu sampai tingkat ke aplikasi yang sebenar-benarnya. Maka diawali dengan kajian ke-55 itu dengan zuhud. Nah, zuhud sendiri itu sudah sebuah perkara besar yang itu menjadi amalan-amalan orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya dan menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan dunia yang sifatnya melibatkan emosi yang sangat besar. Zuhud ini populer pada saat Bani Umayyah berkuasa. Sebelumnya enggak terlalu terkenal sifat zuhud dan sebagainya, itu enggak terlalu populer dibicarakan karena masih ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu. Jadi masih sangat tampak bahwa beragama itu masih tampak sekali. Para sahabat besar Nabi itu bisa diambil contohnya. Jadi kalau hidup ini harus begini begitu. Tapi ketika kekhalifahan sudah pindah ke Umayyah, maka zuhud ini menjadi pembicaraan yang sangat besar dan dia mengambil orang-orang yang kira-kira bisa sedikit menyelisihi Umayyah, kira-kira begitu. Kemudian sampai berkembang sampai ke periodenya Imam Ghazali, kemudian sampai berikutnya sehingga menjadi sebuah thariqah. Akhirnya zuhud itu menjadi perlengkapan satu thariqah. Jadi kalau belum zuhud itu belum keren di dalam beragama gitu. Kalau belum nanti qanaah itu nanti belum keren di dalam menjalankan agama gitu. Jadi untuk mencapai tingkat zuhud qanaah itu paling tidak umurnya harus tua dulu. Karena kalau masih muda ngebut mesti pengen ganti motor. Iya kan? Ya. Masih pengen ganti motor yang itu, Pak. Yang cc-nya gede kenceng kan. Oke ya. Itu ya paling kalau beli hanya untuk pajangan kan. Tapi kalau masih umurnya ya kayak si Akmal gitu, wah ya merinding kalau melihat motor dengan gaya baru mesti merinding. Dia ngomongin soal qanaah zuhud itu nanti dulu lah. Itu papa dulu aja beragama kayak gitu. Kita kan masih nyoba beragama. Masih ingat kan waktu SMA bagaimana melihat sesuatu itu kayaknya pengen langsung dipegang, pengen dimiliki, kalau nggak sabar langsung bilang ayahnya, ya gimana tuh sawah itu kan masih kan bisa nggak dijual, mau buat haji, haji mah belakangan Pak, yang aku nih kepentingannya sama teman-teman nggak enak.
Padahal ya sholat, lulus pesantren, gitu. SMP-nya pesantren, begitu masuk SMA, melupa itu santri, ngapalin Quran, sama aja. Nah, itu sikap qanaah itu berat. Kami dulu waktu diskusi sama teman-teman soal qanaah itu, Pak Ustadz, alhamdulillah anakku itu sudah bisa qanaah. Tadinya di rumah setiap hari minta dilayani, ketika dikunjungin ke pesantren itu, Mas bawa bekalnya jangan banyak-banyak, yang qanaah orang itu, gitu. Terus oh enggak usah dikupasin, kakak ngupas sendiri aja mangganya. Itu di pesantren begitu, dilaporin pas pengajian, Pak sewenang saya bukan main. Ternyata bisa ya Pak di pesantren itu anak-anak qanaah. Lulus pesantren Pak SMA, laporan lagi Pak berubah gitu. Ya Allah, gitu. Wah mama jangan terlalu inilah, jangan terlalu dalil-dalil lah, nanti kita ada masanya. Udah begitu kan. Nah, ketemu lagi qanaah, umurnya sudah ke Pak Riyad, Pak Icon. Masya Allah, Pak Kemal, dia ajak ngomong soal qanaah itu sudah masuk gitu. Baru huruf qafnya saja, ini mesti asal mau qanaah ini gitu. Baru qanaah. Nah kalau umur segini masih gerungsang hidupnya, wah ini perlu dipertanyakan. Qanaah itu masih awut-awutan dalam menghadapi situasi itu. Kalau melihat sesuatu yang kiranya dalam jangkauan keuangan sama pikirannya itu, dia tidak bisa berhenti, melainkan akan segera memilikinya. Tomak bukan hanya dalam hal makanan, tetapi tomak dalam hal segala sesuatu yang mungkin itu masih bisa diupayakan dan masih bisa untuk dimiliki dan dikumpulkan. Motivasinya bisa bermacam-macam. Wallahu alam bisawab. Nah, saya mencoba memasuki kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti berbicara masalah qanaah. Tapi sebelum memasuk wilayah qanaah, saya ingin menyitir satu ayat dalam Quran surat Yunus ayat 24. Mungkin teman-teman bisa membuka surat Yunus ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharon faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufasilul ayati liqaumi yatafakkarun. Allah alam bimuradih. Pada ujung ayatnya ini Allah menyampaikan pesan kepada orang-orang yang menyukai berpikir. Kadzalika nufasilul ayati liqaumi yatafakkarun. Yang suka mengaktifkan cara berpikir yang dibimbing oleh agama. Jadi suatu ketika seseorang ini akan kaget ketika apa-apa yang diupayakan itu kok sepertinya nggak pernah dilakukan sama sekali ya gitu. Jadi sudah melakukan pekerjaan besar, trading misalnya, kemudian melakukan negosiasi yang sangat berat, kemudian tender sudah dilakukan semua, kemudian pekerjaan sudah dilakukan, tiba-tiba semuanya fail. Terus bahkan negara terlambat membayarnya gitu. Yang terlambat negara, Pak. Kemudian negara nggak bayar-bayar sampai harus bikin TikTok bahwa negara belum bayar gitu, saking sebelnya sama
pembayaran. Kemudian apabila orang itu belum menyadari sepenuhnya, kemudian masih sangat murka. Tapi ketika semua sudah diupayakan, terus mereka ngomong sama teman-temannya, kok perasaan kita belum ngerjain apa-apa ya? Habis yang kita kerjain semuanya itu nggak dianggap. Buktinya dianggap kan berarti dibayar. Gitu. Ternyata enggak. Jadi kayaknya kemarin itu sepertinya kemarin itu kita belum melakukan apa-apa ya. Padahal kita lihat misalnya bangunannya sudah besar, jalannya sudah dipakai oleh masyarakat gitu. Dan pikirannya banyak, modal dikeluarkan sudah sebegitu banyaknya. Ternyata ganti kepemimpinan, ditunda harus 10 tahun lagi, baru dibicarakan. Duitnya sudah jadi apa dan sebagainya. Kok kayaknya yang kita kerjakan baru kemarin ya, tapi hari ini kok kita nggak merasakan. Ini persis seperti Allah sampaikan dalam surat ini. Mudah-mudahan ini kita bisa terbangun kesadarannya sampai tingkat ke situ. Sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti halnya ketika air diturunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas. Kemudian dengan air itu tumbuh-tumbuhan itu ditumbuhkan dan menjadi subur, dan kemudian itu diharapkan menjadi bahan makanan bagi manusia. Kemudian juga bisa digunakan sebagai makanan binatang ternak. Idza akhadzatil ardu zukhrufaha wa zayanat, ketika semua menjadi indah dan menjadi bisa diharapkan, nah inilah hasil perdagangan kita, hasil pekerjaan kita, hasil tender kita, hasil upaya kita selama ini sudah menjadi barang-barang yang semuanya bisa digunakan dengan baik, atau tumbuh-tumbuhan itu sudah siap untuk dipanen. Wa dzanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna masalan au naharon lailan au naharon. Kemudian ketika seseorang sudah menyangka bahwa hari itu akan segera dipanen atau hasilnya segera bisa dipetik, tinggal nunggu transfer dari pemerintah, klik gitu, dari Departemen Keuangan membayar, nggak masuk-masuk. Ditelepon lagi, iya Pak tunggu, nggak masuk-masuk. Sampai ganti dirjennya, sampai ganti menterinya, nggak masuk-masuk juga. Wah, ngeri. Kalau cuma sawah ladang kecil itu, ini segitu besar ya proyeknya. Kejadiannya, ataha amruna lailan au naharon faja'alnaha hasidan ka'alam takhna bil ams. Lenyap semuanya. Harapannya lenyap. Kalau di dalam Al-Quran ini tadi tumbuh-tumbuhannya dilenyapkan oleh bencana karena kekeringan dan sebagainya, padahal besok mau panen, sehingga benar-benar tidak melihat hasil panennya, padahal kemarin sore itu masih dilihat bahwa tumbuh-tumbuhannya itu masih ada. Nah paginya lenyap sama sekali. Nah itulah yang disebut oleh Allah hatta ataha amruna lailan au nahara. Aku bisa saja memerintahkan semua itu menjadi kegagalan, baik itu kondisinya siang atau malam. Gampang. Kalau kamu mengharapkannya pagi, malam itu bisa aku lenyapkan. Kalau kamu mengharapkannya sore, pagi itu bisa aku lenyapkan. Sehingga engkau tidak menemui apa-apa dari apa yang engkau usahakan selama ini, dan engkau persangkakan akan bisa menjamin hidupmu sekian puluh tahun yang akan datang. Kadzalika nufasilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah aku berikan satu perumpamaan tentang tanda-tanda kebesaranku agar kalian semua bisa berpikir dengan baik. Maruk terhadap sesuatu ada masanya. Saya akan cerita kenapa Nabi nggak maruk. Karena dadanya yang berkaitan dengan nafs, jantungnya, kolebnya, itu sudah dibelah dan dicuci dengan air zam-zam. Nah, jantung kita sama orang tua kita dicuci dengan makanan.
dari kecil. Disembelih ayam, itu terus kemudian diiming-imingin dengan sesuatu yang ya sekolah yang pinter nak, nanti kamu bisa mengangkat derajat orang tua kita yang sedang miskin ini, kamu kuliah di tempat yang sangat bagus, ini tak upayakan ini. Kemudian pokoknya dibangun satu kehebatan cara berpikir bahwa manusia harus bekerja, menghasilkan sesuatu dan merubah segala sesuatunya, terutama bisa mengumpulkan harta benda. Maka ketika SMA itu, hari ini anak-anak itu nggak bisa berhenti buka namanya aplikasi belanja. Mau ada bapaknya atau tidak gitu, karena yakin bapaknya kan bisa membayar belanja sendiri. Ini paket dari siapa? Karena tahu bapaknya mau beli. Itu semuanya. Bahkan kalau nggak mau bayar cash, ya sudahlah, bahkan ini bisa dibayar 10 kali. Kan cuma 300.000 sekali bayar. Beli jam misalnya 3 juta hari ini tuh anak-anak. Beli botol minum 500.000 gitu. Ntar lagi buka lagi ada barang, ini barang bagus, diskon. Beli lagi, celak-celuk. Hari ini terjadi seperti itu. Tapi itu bukan kita ya, yang usianya sudah segini. Itu terjadi di usia-usia muda, sampai nanti dia akan menampilkan dirinya di hadapan orang lain bahwa dia harus tampil sempurna dengan pakaian sempurna, dengan gaya yang sempurna di hadapan calon orang yang akan senang dengan dia. Kemudian ketika berumah tangga, dia membawa anak dan istrinya pergi ke satu tempat agar bisa dilihat oleh keluarga yang lain atau sahabat yang lain, maka itu tomaknya itu masih berjalan terus, berjalan terus. Tapi karena Nabi Muhammad SAW pada saat itu hatinya atau kolabnya itu sudah dibersihkan dari itu, maka caranya kita orang tua membersihkan jantung anak-anak kita itu juga dengan kalimat-kalimat yang paling tinggi, yaitu dicelupin dengan Al-Quran. Tapi itu nggak selesai, Pak. Karena orang tua sudah mencelup Al-Quran tiap hari di dalam dadanya, kemudian godaan tiap hari yang masuk ke dalam dadanya itu juga datang setiap hari. Bahkan kita tiap pagi, tiap sore ngajak anak-anak kita membaca Al-Quran, nanti pergi ke sekolah, bertemu sama temannya, sejam aja bisa merubah keadaan. Sehingga anak-anak ini lagi tidak lagi qanaah. Sampai di rumah, setelah Assalamualaikum, naruh tas, brok, ngomong, "Wah, kayaknya aku mau ganti deh. Motor Vespa udah ketinggalan." Nah, Vespa yang bukan Vespa kita, Vespanya anak-anak. Kayaknya udah ketinggalan. Terus bapaknya bilang, "Oh iya dek, kayaknya kamu cocok ganti motor deh." bukannya langsung, tapi "Oh iya kamu cocok deh, kayaknya udah." Langsung dukungannya itu merajalela. Akhirnya terjadilah penganiayaan model yang kita ketahui. Karena bapaknya hebat, merasa apa yang mau dilakukan bisa semua. Kasus-kasus yang muncul di kasus hukum itu, anaknya melakukan sebuah kejahatan, bapaknya membela dan membayari aparat hukum agar bisa anaknya untuk bisa memenangkan perkara itu. Ya, di persidangan di borgol, nanti di belakang ngobrol sama petugas hukum. Karena sifat tomaknya itu memasuki segala lapisan. Bagaimana mungkin anak ini akan bisa qanaah? Bagaimana mungkin ayah ini akan bisa qanaah? Kalau pekerjaannya memang hukum aja dibeli, yang akan bisa qanaah. Maka pada zaman Muawiyah, orang yang paling bisa menghentikan kakinya Muawiyah satu orang, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau disebel-sebelnya bukan main itu Muawiyah sama Abu Dzar Al-Ghifari. Selalu ngingetin Muawiyah, kita ini hidup bareng sama Rasul. Kamu begitu. Pada saat Rasul itu dulu begini dalam menyikapi harta. Karena qanaah itu berkaitan dengan harta. Nah, supaya enggak berlarut-larut, maka saya akan singgung mengenai hal yang penting. Dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah radhiyallahu al-Jahrah. Abu Ubaidah itu dulu sebagai panglima pemimpin pada saat penundukan Persia dan Romawi. Dia sudah sangat keren, tapi pada masa sebelum penundukan itu, Abu Ubaidah itu pernah diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Bahrain. Keperluannya adalah dalam
Keperluannya adalah mengambil upeti pajak. Kemudian ia kembali dari Bahrain dengan membawa harta. Para sahabat Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah, lalu mereka sholat subuh bersama-sama Rasulullah SAW. Bayangkan teman-teman, orang yang dididik Nabi Muhammad SAW aja masih, apalagi kita yang jauh dari Nabi. Kalau kita hari ini tuh sangat tertarik dengan perkara dunia, masih sangat wajar. Nabi mengutus utusannya ke Bahrain untuk mengambil upeti ke Bahrain, yang diketahui kalau Bahrain itu negara kaya, kalau pulang mesti bawa sekian banyak upetinya. Nah, kemudian sholat subuh, pada saat sholat subuh Nabi lihat, banyak sekali sahabat sholat subuh nih, gitu kan ceritanya. Kemudian Nabi nyindir gitu, kamu dengar ya kalau Ubaidah sebentar lagi datang? Iya ya Rasul, gitu. Rasul terus pergi meninggalkan gitu, sambil senyum gitu. Tapi karena masjid sama rumah Nabi itu cuma melangkah ke situ gitu, sahabat itu kan pelengak-pelengok gini nih. Kan berarti ada yang diharapkan kan, Pak? Sahabat Abu Ubaidah ke Bahrain bawa rampasan perang, dan dia terdengar kabar sudah ada di perjalanan, sebentar lagi datang. Tiba-tiba sholat jamaah subuh itu meludak. Nabi senyum langsung bisa ditebak. Nah, begitu ceritanya. Beliau pergi dan para sahabat menatap beliau, lalu Rasulullah SAW tersenyum ketika melihat mereka. Seraya berkata, saya mengira bahwa kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah tiba dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak. Mereka berkata, benar wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, karena tahu benar suasana hati para sahabat, sambutlah berita gembira itu dengan berharaplah semoga Allah memudahkan apa yang kamu inginkan demi Allah. Nah, di sini ada kata-kata yang paling penting. Semoga Allah memudahkan apa-apa yang kamu inginkan demi Allah. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas diri kalian, akan tetapi aku lebih mengkhawatirkan kekayaan dunia ini dihamparkan untuk kalian, sebagaimana yang pernah dihamparkan atas orang-orang sebelum kalian, lalu mereka berlomba-lomba pada kekayaan sebagaimana mereka, dan kemudian kekayaan itu akan membinasakan kalian, sebagaimana kekayaan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling suci, orang yang paling bersih, orang yang paling tahu kondisi kejiwaan sahabatnya, itu mengingatkan, aku itu nggak khawatir kalau kamu miskin. Kita itu kan pernah dalam satu ekspedisi nggak ada makanan, kemudian kita itu makan rumput bareng-bareng sampai bibir kita itu pecah. Jadi pernah Nabi itu bersama sahabat melakukan ekspedisi, saking memang nggak makan, itu dia harus mengkonsumsi rumput sampai sahabat berseloroh, ini kotoran yang keluar kita itu kayak kotoran binatang. Jadi nggak ada satupun yang kelumat sama usus, karena usus nggak bisa memproses itu semua. Sampai bibir-bibir mereka pecah, dan mereka bersabar. Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, mereka bersabar. Dan Nabi pada saat tahu bahwa harta kekayaan itu akan terbuka, Nabi mengkhawatirkan para sahabatnya. Aku khawatir kalau harta kekayaan itu terbuka kepada kalian. Maka itu benar terjadi. Ketika masih ada Nabi, semua terkendali. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, maka mulailah terjadi, terutama ketika Utsman bin Affan berkuasa, itu harta kekayaan terbuka sampai kemana-mana, sampai namanya Marwah bin Al-Hakam itu merencanakan namanya suksesi yang harus melibatkan orang Mesir, orang Kufah, orang Basrah, putra-putranya para sahabat. Itu politikus yang memobilisasi luar biasa itu, dan diketahui oleh Ali. Dan yang terlibat dalam suksesi besar itu, ketika terjadi, Muawiyah tiba-tiba menuntut, pada saat terjadi perencanaan suksesi itu, Muawiyah disurati Ali untuk bisa membantu Ali untuk menyelesaikan kasusnya Utsman. Enggak bertindak. Setelah Utsman wafat, baru Muawiyah marah-marah menuntut Ali.
Luar biasa. Itu apa sebetulnya yang terjadi? Karena terbuka dalam pikiran mereka itu kekuasaan Utsman itu sudah luas sampai di mana-mana dan bisa menghasilkan bukan hanya kepemimpinan tetapi harta benda, wanita, penduduk, semua orang Madinah dan Makkah itu bisa dipindahin kemana dia suka. Jadi kayak transmigrasi zaman Pak Harto itu loh, bisa dipindahin kemana aja, nggak menolak. Nah itu akhirnya terjadi, semua orang berlomba-lomba agar bisa menggeser kekuasaan Utsman kepada kekuasaan berikutnya, sehingga ketika Ali berkuasa benar-benar pada saat itu Muawiyah itu menuntut siapa yang membunuh Utsman karena dia saudaranya. Ini kondisi politik yang digunakan Muawiyah untuk agar dia bisa menguasai kerajaan yang sebegitu luasnya, sehingga diperdaya akhirnya suatu ketika Ali karamallahu wajhah terpaksa harus kalah terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ya. Itulah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengingatkan kepada Muawiyah. Karena Abu Dzar ditawari untuk menjadi hakim, enggak, aku enggak mau jadi hakimmu. Luar biasa dia. Karena sikap zuhudnya itu kemudian beliau mengingatkan bahwa kita semua dididik pada masa Rasulullah SAW. Aku tidak menginginkan itu. Maka kekhawatiran Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ketika harta benda terbuka, itu terbukti. Dulu kalian waktu masih miskin, semuanya bisa bersabar. Tapi setelah kaya, tidak bisa bersabar. Sambil tarik nafas sebentar. Ada satu hadis yang kalau saya singkat begini. Nah, ini juga bersumber dari wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kuntu amsi ma'an nabi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu berarti sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak menjadi khalifah. Sering diajak pergi-pergi bareng. Revi, ikut aku yuk, gitu ceritanya. Oh, iya siap, gitu. Kita kemana? Ke Bukit Tinggi atau kemana? Gitu misalnya. Wah, enggak, ke ini aja. Ya. Purwoko sama Rudi diajak. Nah, iya, enggak. Gitu. Tapi yang aku ajak ngobrol kamu aja ya. Ini Purwoko di belakang sama Rudi. Iya siap. Soalnya itu harus ngurus itu perbendaharaan gitu. Kita ngobrol aja, Vi ya. Iya, baik gitu. Baik Ustaz. Berdua ngobrol. Berarti dekat banget. Jadi Nabi kan sahabatnya banyak, kemudian cuma manggil satu orang, yang lainnya kan melongo gitu juga kan. Wah aku nggak diajak ya. Kayak misalnya kunjungan ke Lampung yang diajak Safo gitu ya, untuk beresin jalan-jalan gitu. Wah aku diajak, yang lainnya enggak, kan pasti meri kan Pak, ini maksudnya apa ini? Semua orang pasti ngejawab, ternyata di ujung perjalanan Abu Dzar nggak jadi apa-apa. Itu bisa terjadi loh. Diajak duduk bareng. Nah Abu Dzar Al-Ghifari diajak duduk bareng. Kemudian dia jalan-jalan. Jalannya itu enggak sebentar Pak, lebih dari sehari. Nah kemudian ngomong sama Nabi Muhammad SAW itu bicara kepada Abu Dzar. Abu Dzar, nih kita sekarang menghadap Gunung Uhud nih. Kalau Gunung Uhud itu jadi emas, kemudian diserahkan kepadaku, aku nggak akan mengambil kecuali sekerat saja, dan yang itu akan aku gunakan untuk bayar utang. Kalau Nabi bicara seperti itu, ada sesuatu yang luar biasa kan pasti. Jadi harta emas kayak gitu itu bagi kita itu nggak ada artinya loh, Abu Dzar. Dan kalaupun aku ambil, cuman sekerat gitu doang. Kemudian yang aku ingat itu bukan untuk aku simpan, tapi akan aku gunakan untuk membayar utang. Setelah itu, aku bagi-bagikan kepada tetangga kananku, tetangga kanan kiriku, tetangga depanku, atau tetangga belakangku. Jadi kalau matan hadisnya berbunyi begini,
Ya Budar, qultu labbaika ya Rasulullah. Qala ma yasurunni anna indi mislu ahadin hadza zahaban tamdi alayya salah satu ayamin wa indi minhu dinarun ila syai'un arsuduhu lidain ila an aqulu bihi fi ibadillahi hakaza wa hakaza wa hakaza an yamini wa an shimali wa min khalfi summa saro faqala inna aksaroina humul aqalluna yaumal qiyamati ila man qala bimalin wa hakaza wa hakaza wa hakaza. Yang disebut wa hakaza wa hakaza wa hakaza itu adalah kecuali aku membagikan kepada tetangga kananku, kiriku, dan belakangku. Jadi Nabi yang diingat itu adalah para sahabatnya. Ketahuilah Abu Dzar, orang kaya itu adalah nanti orang yang paling tidak berhak atas akhirat kecuali dia sudah menyerahkan yang dimilikannya untuk hakaza, hakaza, wa hakaza. Jadi kecuali dia sudah menyerahkan hartanya itu untuk orang yang ada di kanan, di kiri, dan di belakangnya. Dan kalaupun kamu menggunakan hanya sedikit saja. Ini ada keajaiban apa di dalam dada Nabi Muhammad SAW itu sehingga beliau lebih memilih bersama Allah daripada memilih tenang bersama harta dunia. Ini yang perlu kita cermati, bahwa Nabi Muhammad merasa hidupnya dijamin oleh Allah. Kita kenapa tomak? Karena merasa hidup kita belum terjamin oleh Allah. Kita merasa hidup kita terjamin oleh upaya kita. Asli, Pak. Mulyadi juga belum sampai tingkat situ. Ngguling. Ceritanya itu ngguling gitu kan, menghadap itu. Nah, kalau kita bisa merambat naik seperti halnya Nabi Muhammad SAW, niscaya kita tidak tomak. Kita akan qanaah. Nah, untuk mencapai tingkat qanaah, orang-orang umum kayak kita itu harus dekat orang soleh, harus sering ziarah kepada keluarga besar, menengok dakwahnya para alim, mereka seperti apa di dalam menjalankan agama ini. Kemudian setelah usia kita seperti ini sudah dipenuhi dengan namanya bacaan-bacaan kebenaran. Karena kalau masih kecil, masih remaja, itu masih saatnya seseorang mencari sesuatu keluar. Tapi kalau usia kita segini mencari sesuatu itu kerjanya ke dalam. Maka sudah pantas hari ini kita itu menjadi orang yang qanaah. Lah kok enggak, nafsunya sudah enggak berfungsi. Matanya sudah lamur. Pendengarannya sudah enggak jelas. Ngomong apa, ditangkapnya apa gitu. Ya terpaksa harus qanaah. Jadi qanaah pada usia kita hari ini pembahasan yang enggak terlalu hebat pada usia kita. Tapi qanaah itu kalau pada berusia anak-anak muda di bawah 30 sampai 40 tahun itu, Pak, wah itu perjuangan yang luar biasa. Enggak main-main, benar-benar enggak main-main. Sama-sama ke kafe, milihnya itu yang satu cangkir itu 150.000, Pak. Padahal di rumah itu kopi saset berapa Haji Dodi? Cek gitu. Lah itu. Teng-teng mah, oh iya Pak, wis ngono beres. Kenapa Bapak bisa beres? Ya dulu sudah merasakan kopi, bermacam-macam kopi, sehingga kalau minum kopi hari ini tuh bisa berpindah rasa ke kopi yang paling mahal itu udah gampang. Nah, ini mah sudah kayak kopi yang kita beli di hotel itu dulu ya Mah ya. Wis ngono, faktanya hari minum kopi saset 5.000. Sudah bisa qanaah. Itu qanaah itu kayak gitu. Qanaah itu kayak agama. Yes kayak gitu lah. Ternyata naik angkot itu sama ya Mah, kayak naik Camry ya Mah. Iya.
Itu pintunya juga dari samping. Itu iya. Malah kita disuruh naik duluan sama keneknya ya Maya. Kita kan sopir nyopir sendiri, kita papa nyopir, mama naik sendiri. Ini kita sama keneknya, Bu sebelah kanan. Disuruh naik. Sama aja ya. Malah murah. Itu bisa qanaah. Saya tidak meminta teman-teman untuk menjadi orang miskin, enggak. Qanaah itu bisa dalam segala level. Bisa Pak. Bapak mah udah cukup jadi dirjen ya mah ya, udah nggak mau naik. Dirjen udah cukup piye. Ya. Saya mah udah jadi kepala pemret aja udah cukup. Udahlah. Aku nanti diakhiri masa kerjanya jadi pemimpin redaksi aja udah nggak apa-apa. Pemimpin redaksi yo, wah main-main lah. Ya tapi qanaah gitu loh, nggak maruk banget, nggak nanti kalau ada lelang jabatan udah nggak tertarik lagi gitu ya. Nanti kalau ada periode berikutnya ya sudahlah, kita sudah bisa. Kenapa Papa tenang? Ya temannya sudah banyak gitu. Terus bisnisnya kan sudah banyak. Itu asetnya sudah banyak, terus tinggal diaudit. Bagian akhir ini ternyata udah diincer, udah diaudit. Terus gimana Mak? Ya lepasin aja. Mama keren, suruh ngelepasin gitu ya. Wah ini diskusi Papa sama Mama sudah di atas 55 tahun. Nah, ya. Terus nanti Papa ya jadi RW sajalah gitu. Jadi RW ngurus people gitu loh. Tadi mah ngurus employernya negara, sekarang ngurus people. Paling ya protes-protesnya kerja bakti. Pak Icon kok nggak datang? Tolong, nggak enak aku sama ketua DKM ya. Kan Bapak kan RW. Ya wes kalau gitu diajak ziarah dulu aja biar nanti gampang dikendalikan. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi qanaah itu kayak gitu. Saya sudah enggak ini mah yang udah enggak beli rempeyek-rempeyek lagi. Ya saya sudah qanaah, saya itu yang empuk-empuk saja gitu. Karena memang giginya habis. Udah enggak rempeyek-rempeyekan lagi gitu. Dulu masal semua rempeyek siapa dicari, ini rempeyek Padang. Enggak, ini rempeyek Sunda. Oh, ini rempeyek Madiun mah. Jadi kumpulnya enggak, kita beli sambil buat oleh-oleh karena Papa suka rempeyek. Qanaahnya belum ada. Bandung rempeyek. Semua padahal rempeyek tapi ngerungsang gitu. Harganya murah loh, Pak. Tapi pikirannya nggak tenang soal rempeyek, itu nggak qanaah. Bukan berarti qanaah itu harus menyingkirkan hal-hal yang besar-besar. Kita mah nggak usah inden mobil yang terbaru lagi, nggak seperti itu juga. Nah, bagaimana nasihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf yang terkenal sebagai saudagar kaya tentang qanaah itu? Jadi ketika beliau haji wada yang pernah saya sampaikan itu, nih aku ajarin doa nih, begini ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku mohon bisa sederhana dalam kondisi miskin maupun kaya. Itu doanya orang kaya itu selalu sederhana. Sederhana miskin ya biasa, itu sederhana dalam kondisi kaya. Maka akhirnya Abdurrahman bin Auf itu nanti yang termasuk orang diserai oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengurus kehidupan istri-istri beliau. Tidak untuk menikahi, tetapi mengkoordinasi tentang bantuan-bantuan. Tapi sekali lagi istri Nabi Muhammad ya sama seperti suaminya. Kalau diberi bantuan hari ini tumpuk, pagi, sorenya udah nggak ada. Sudah kesebar juga. Itu qanaah banget istri-istri Nabi ya seperti suaminya. Dan Abdurrahman bin Auf akhirnya juga qanaah banget. Qanaah dia itu minta doa yang paling keren. Kan tadi waktu haji wada seperti itu ya. Ternyata suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berwudu, beliau menyediakan air gitu. Nabi senang banget karena malam-malam berwudu terus dikucurin sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya doakan ya Abi Waqqas itu. Ini coba aminkan sebentar Nabi. Tolong doakan setiap doa saya terkabul. Itu lebih keren lagi kan cara berdiplomasinya. Bukan Nabi berdoa terus amin amin gitu. Dia berdoa, ya Nabi tolong doakan satu saja untuk saya. Setiap doa saya terkabul. Kemudian Nabi mengangkat tangan, pinter kamu. Ya Allah, kabulkan setiap doa Abdurrahman bin Auf. Ya berarti dia nggak punya rasa khawatir. Qanaahnya tercapai lah.
Teman-teman kenapa nggak qanaah? Karena khawatir besok mau apa, lusa mau apa. Ini yang pemicunya ada. Tetapi ketika teman-teman sudah memasuki wilayah istiqomah di dalam beragama dan memasuki wilayah keyakinan yang bukan umum, maka Anda bisa mencapai tingkat qanaah. Karena tingkat istiqomahnya sudah berhasil Anda capai, kemudian Anda sudah bisa zahid di dalam urusan pekerjaan, urusan dunia, urusan beristri, urusan yang udah aman semua, maka qanaah bisa masuk. Set. Nah, ketika Anda keluar dari BIP, set, mobil yang paling bagus Anda punya gitu, ya sudah. Sebentar, sebelahnya ada mobil yang lebih tinggi, bannya lebih gede gitu, santai saja. Set, nyoleh ke kanan, bannya lebih tinggi, lebih gede. Udah nggak gemeter lagi, udah biasa aja. Sementara Anda pakai mobil, ya bagus tapi lebih rendah dikit gitu kan. Kan agak ngeper dikit, gede. Zing, akselerasinya hilang gitu. Kita zen, terus kita ngelirik istri kita, Pak, udah qanaah. Oh iya qanaah itu. Qanaah itu ada di situ juga, Pak, ternyata. Bukan qanaah itu harus tiap hari makannya yang rebus-rebusan, yang enggak gitu juga. Bukan, qanaah itu ada soft skill yang ada di dalam diri kita itu untuk tenang melihat sesuatu yang belum ada di tangan kita. Kemudian yang ada di tangan kita itu, kata Nabi Muhammad, kamu tidak berhak mendapatkan kenikmatan surga kecuali kamu sudah hakaza. Nek urung ya itu dilatih. Kalau sudah tinggal dipertajam lagi. Kalau sudah tinggal dipertajam lagi, Kayaknya ini belum sempurna pembahasan ini, baru nganget-ngangetin doang, Pak Ijan. Ya, misalnya gini, kalau lihat tanah lapang gitu masih ini kita apa ini ya, kok sayang sekali gitu. Jadi pikirannya ini masih gitu. Ingat, lihat tanah kebuka gini, ini kita apain ya? Gitu tuh, pikirannya jalan itu nggak bisa berhenti. Karena selama ini Anda itu ngurusi bisnis, Pak. Ketika melihat itu, bisnisnya itu nyala gitu. Wah, yang bilang, mah kita bikinin majelis zikir aja ya. Wah, berubah gitu mau, Masya Allah. Itu kok kayaknya bumi dan langit. Oh, ngobrol dulu sama DKM setuju apa enggak? Oh iya ya. Kita beli, kita sumbangkan untuk bikin majelis zikir. Melihat tanah terbuka gitu kan pikirannya, ini kayaknya bisa bikin belum qanaah. Nah, berarti pertanyaan latihannya bagaimana? Dekat-dekatlah dengan kalamullah. Nah, dibaca. Terus satu ayat yang saya bacakan tadi surat Yunus ayat 24 itu tolong dibaca ulang. Mudah-mudahan itu Allah menitipkan pesan itu ke dalam dada Anda. Terus Anda bilang, hidup kok baru kayak kemarin. Semuanya dilenyapkan sama Allah ya. Dan kok kayaknya yang target kita kok ya nggak kecapai gitu ya. Terus mau bagaimana nih? Kayaknya kita nggak pernah ngelakuin apa-apa. Kalau targetnya pun hanya duduk-duduk di atas bangku, ya hari ini kita bisa duduk-duduk di atas bangku. Teman kita juga bisa duduk-duduk di atas bangku. Nah, kalau teman kita mencapai usia tua, kita juga usia tua. Teman kita yang miskin itu makannya cuma sepiring, saya juga cuma sepiring, sama aja. Misalnya sudah sampai tingkat seperti itu, Masya Allah. Wallahualam bisawab, teman-teman silahkan kalau mau membangun satu diskusi beberapa menit ke depan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Iya, monggo Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ji. Bagaimana mencapainya ya? Satu, Anda harus menemukan guru yang capable. Oh ya, guru dulu. Kan agama itu nggak bisa ngarang. Tiba-tiba aku, kok kalau zuhud gini aja, nggak bisa. Harus dibimbing. Yang membimbing adalah orang yang zuhud juga. Jadi rasanya zuhud itu kayak apa itu nggak ngarang sendiri gitu. Ini kan hanya teks, Pak. Teks kebenaran itu rasanya ya kayak gitu itu. Teks itu gini. Tapi ada satu teks sama bunyinya.
diucapkan oleh orang yang benar-benar zahid, Pak. Bapak itu dadanya bergetar, Pak. Ini yang saya bacakan teori kebenaran. Nanti kalau Anda ingin merasakan itu, ya salaman sama dia, bermajelis sama beliau, ngobrol-ngobrol lah setengah jam. Pak, biasanya kalau orang kayak gitu kan tamunya sangat banyak. Anda dapat bagian setengah jam aja udah keren. Makanya kayak tadi Abu Dzar Al-Ghifari itu, supaya bisa seperti itu diajak oleh coachnya. Gandeng. Harus dilatih memang, dilatih oleh masternya, Pak. Maka Abu Dzar Al-Ghifari bisa mencapai pada akhir hayatnya itu bisa menjadi zahid, bisa menjadi zuhud, dan bisa melepaskan diri dari urusan-urusan kepemerintahan. Walaupun ada yang pernah berbaiat pada saat konflik Ali dan Muawiyah itu, ada 10.000 orang membawa pedang ngomong, aku berbaiat kepadamu, di bawahmu ada 10 pedang. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, tidak. Kata Nabi, berhati-hatilah dengan lisanmu, karena lisanmu lebih tajam dari pedang di bawahmu. Kata Nabi begitu. Jadi beliau lebih memilih lisannya. Maka lisannya Abu Dzar Al-Ghifari itu tajam ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Yang sekarang jadi sindiran, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari tajam bawah, atas, depan, belakang. Penguasa pun gemeter kalau ngomong sama Abu Dzar Al-Ghifari. Berarti caranya teman-teman harus mendekat ahli zahid, orang yang zuhud. Berdoalah semoga Allah menemukan orang itu ke Pak Haji Dodi dan teman-teman yang lain. Terus dan masih ngayal, yuk susah caranya piye? Istighfar lebih dari 100 kali, Pak. Astagfirullahaladzim. Sampai Anda merasakan istighfar itu sebuah inspirasi yang besar, melebihi rasa kopi saset yang tadi. Enak ya mah kopimu. Anda istighfar itu kerasa enak banget, bisa gemeter gitu. Astagfirullahaladzim. Istri kita di sebelah kita itu merasa kayak dapat air gitu. Padahal sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus istri komentar, mah istighfarmu enak sekali ya Pak ya. Iya, itu istighfar Anda sudah mencapai makom tertentu. Malaikat rebutan nyatet istighfar Anda. Wah, Masya Allah. Terus berarti amalan yang paling gampang saat ini adalah istighfar. Kalau Nabi 70 dan menyukai yang lebih, ini bukan bid'ah nih, kalau lebih dari 100. Misalnya Anda 1000, tapi saya tidak nyuruh 1000 ya. Angka itu bermacam-macam. Kita oleh Allah dibangun dengan data teknis. Semakin kita melipatkan ukuran kita itu, frekuensi, pasti hasilnya jauh lebih baik. Roti yang diputar dengan mixer 10 menit sama 15 menit, dengan campuran macam-macam, hasilnya masih lebih baik yang lama. Angka berarti harus ada dalil. Kalau Nabi mengatakan, aku istighfar minimal 70 kali, dan teruslah kamu beristighfar sebanyak mungkin. Lebih banyak, lebih bagus, maka Anda akan mendapatkan itu. Istighfar dulu aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sepanjang waktu, Pak. Sepanjang waktu. Bukan hanya habis sholat. Sekarang amalan Pak Dodi, saya kasih ijazah istighfar sepanjang waktu sampai Anda mendapatkan makom yang Anda kehendaki. Insya Allah. Amalannya sunnah ya. Demikian Pak Haji Dodi. Baik, teman-teman, kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.